Oke, kita dulu baca. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Pada kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai hubungan internal perusahaan dan berbagai pihak dimensi hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama, perkenalkan saya Putri Cantika Aprilia Arta dengan NIM akhiran 1079 sebagai moderator dan sebagai pemapar materi. Kemudian di sini saya ditemani oleh satu rekan lainnya yaitu Putu Meta Arianti dengan NIM akhiran 1224 sebagai pemapar materi. Selanjutnya, adapun submateri yang akan kami bahas yaitu meliputi 6 submateri, di mana yang pertama yaitu berkaitan dengan bertindak etis, penataan THK pada diri sendiri, kemudian yang kedua perlakuan karyawan sebagai homo kompleksus, kemudian yang ketiga hak dan kewajiban karyawan, yang keempat yaitu berkaitan dengan prinsip etika bisnis, yang kelima suap pemerasan komersial, hadiah dan korupsi, serta pembahasan yang keenam yaitu status dan peran kepala dalam organisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk waktu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bertindak etis, penataan THK pada diri sendiri. Etika keutamaan menunjukkan bahwa bertindak etis sangat bergantung pada karakter diri kita sendiri. Pemikiran ini dapat dikaitkan dengan pendapat Sutomo bahwa masalah apapun dalam masyarakat sumbernya berasal dari individu mengacu pada teori faktor psikologis. Keberlakuan ini tercermin pada aspek pertama perahyangan mengacu pada asman atau roh, Tuhan yang menubuhi. Gagasan ini berimplikasi pada tubuh adalah kuilnya. Tuhan yang kedua yaitu tubuh yang memuat panca indera identik dengan pelemahan bahan baku tubuh. Bahan baku lingkungan alam yakni panca mahabhuta. Ketiga yaitu pawongan dapat disamakan dengan pikiran mencakup perasaan dan budi atau intelek sehingga manusia disebut sebagai makhluk berakal budi. Atman, akal budi dan tubuh membentuk suatu kesatuan tercermin pada keadaan manusia yakni hidup, dapat berpikir, berkesadaran, dapat beraktivitas dan menggunakan tubuhnya. Karakter ini seperti ini tercermin pada bagaimana manusia memposisikan tubuh, kelemahan dan pikiran pawongan dan roh perahyangan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu perlakuan karyawan sebagai homo kompleksus. Perusahaan pasti selalu melibatkan banyak karyawan dalam THK. Mengacu pada pemikiran Drucker, kondisi ini berimplikasi karyawan tidak bisa disamakan dengan alat produksi, mengingat karyawan adalah manusia yang ber-THK. Tubuh memiliki tubuh dan akal budi dan roh. Dengan demikian, karyawan sebaiknya dilihat sebagai manusia yang utuh. Jika perusahaan menempatkan karyawan sebagai manusia yang utuh, dualis paling umum adalah manusia sebagai persona terdiri dari tubuh fisik dan tubuh rohani, atau badan dan jiwa. Keduanya tidak terpisahkan sehingga manusia adalah jiwa yang berbadan dan badan yang berwira. Hubungan ini melahirkan manusia sebagai makhluk pribadi atau homo individu. Dualis menimbulkan implikasi bahwa bertindak etis terhadap karyawan wajib memperhatikan dimensi kebutuhan dan kejiwaan sebagai totalitas beserta keunikan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Manusia tidak hanya homo individu tetapi juga homo socius. Gagasan ini berimplikasi antara manusia tidak saja merupakan rasionalis antara jiwa dan badan, tetapi juga relasi individu dan masyarakat atau masyarakat dengan individu. Dengan demikian, manusia adalah makhluk rasional yang
berlangsung melalui dialog dan komunikasi. Gagasan ini berimplikasi bertindak etis terhadap karyawan wajib memperhatikan dualis manusia, yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sebagai suatu rasional. Baik, materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban karyawan, di mana hak dan kewajiban karyawan ini mengacu pada Trihita Karana atau THK agar tujuan perusahaan tercapai, maka hubungan harmonis antara sesama karyawan maupun dengan pimpinan atau pemilik perusahaan adalah keniscayaan. Hubungan ini tidak bisa dilepaskan dan dari antara hak dan kewajiban terhadap perusahaan. Adapun hak karyawan dalam perusahaan, yang pertama yaitu hak atas pekerjaan yang layak, yang kedua yaitu hak atas upah yang adil, yang ketiga yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul, yang keempat yaitu hak atas perlindungan dan keamanan, yang kelima yaitu hak untuk diproses hukum secara sah. Sedangkan kewajiban karyawan dalam perusahaan yaitu yang pertama, karyawan wajib berkontribusi secara optimal pada perusahaan sesuai dengan status dan peran yang diembannya. Yang kedua yaitu menaati berbagai peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan perusahaan. Karyawan wajib menjaga kerahasiaan perusahaan karena kerahasiaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Materi selanjutnya yaitu prinsip etis dalam bisnis, di mana prinsip etika dalam bisnis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu utilitarisme. Utilitarisme pada etika ini mempertanyakan apakah suatu kegiatan bisnis mampu memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian sosial. Sehingga suatu bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, namun juga harus memperhatikan kerugian atau keuntungan bagi masyarakat. Adapun konsekuensi atas keuntungan dan kerugian dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, hukum, serta agama dan kebudayaan. Prinsip etika bisnis yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Secara umum, hak merupakan klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan suatu tindakan antara hak dan kewajiban yang dapat dikatakan memiliki teori koreksi, yang menekankan bahwa setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan kewajiban yang lain untuk memenuhi hak tersebut. Contohnya, Anda menjual tanah kepada seseorang. Dalam hal ini, seorang tersebut memiliki hak dan kepentingan atas tanah karena sudah membeli dan disertai dengan kewajiban yang harus ia lakukan, yaitu melakukan pembayaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai prinsip etika bisnis. Di mana yang ketiga, yaitu terdapat etika keadilan, kesamaan atau kewajaran, atau kesebandingan. Jadi keadilan dapat merujuk pada kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang yang berada pada situasi yang sama dan untuk menghormati terhadap semua orang yang berada pada situasi yang sama. Terdapat sudut pandang untuk melihat keadilan dan kewajaran yang biasanya mengacu pada berbagai teori tentang keadilan. Antara lain yang pertama terdapat keadilan distributif. Dalam keadilan ini, individu-individu yang sederajat dalam segala hal yang berkaitan dengan perlakuan yang dibicarakan haruslah memperoleh keuntungan dan beban serupa, sekalipun mereka tidak sama dalam aspek-aspek yang tidak relevan lainnya. Teori selanjutnya yaitu teori keadilan kontribusi atau keadilan kapitalis, di mana keuntungan haruslah didistribusikan sesuai dengan nilai sumbangan individu yang dibebankan kepada masyarakat, tugas kelompok, atau pertukaran sesuai yang disampaikan dengan Velasquez. Selain itu, terdapat keadilan retributif yang mengacu pada keadilan dalam memperbaiki kerugian yang dialami seseorang akibat perbuatan orang lain, dan tanggapan ini juga disampaikan oleh Velasquez. Kemudian yang selanjutnya yaitu etika memberi perhatian. Etika ini menekankan bahwa tugas moral sebaiknya menerima dan menanggapi tindakan orang lain dalam suatu hubungan sosial.
Adapun dua persyaratan moral yang ditekankan pada etika perhatian, yaitu yang pertama, kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta mengembangkan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kita memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan kita dengan cara memperhatikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan mereka dari perspektif pribadi mereka sendiri. Dan juga keinginan dari mereka sendiri dengan memberikan tanggapan secara positif pada kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan orang-orang yang membutuhkan dan bergantung pada perhatian kita. Contoh etika perhatian itu dapat diberlakukan misalnya pada hubungan antara desa adat dan suatu perusahaan diberlakukan misalnya yang ada di sekitar wilayah perusahaan, yang bisa saja meminta desa adat tersebut meminta sumbangan untuk kepentingan desa, misalnya untuk dana ritual. Inilah hal yang harus diperhatikan perusahaan untuk menghindari adanya konflik dari kondisi tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada etika kebaikan atau etika keutamaan. Kebaikan adalah semua karakteristik yang dipuji karena memungkinkan seseorang mencapai sesuatu yang baik dan menjadi tujuan hidup manusia. Kebaikan tidak hanya mengacu pada penalaran akal budi, tetapi juga mengacu pada agama, yang dalam hal ini termasuk ke dalam apa yang disebut etika wahyu. Kebaikan dan keburukan moral tidak berdasarkan ciri-ciri objektif perbuatan yang dianggap baik atau buruk itu sendiri, melainkan karena dalam wahyu dinyatakan sebagai keharusan atau dilarang. Kebaikan dan keburukan menurut etika keutamaan bertalian dengan karakter, yang mana ini berarti bahwa apa yang baik menurut berbagai etika seperti utilitarianisme, etika hak dan kewajiban, etika keadilan dan kesamaan, dan etika memberi perhatian tidak terlepas dari karakter orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Dengan demikian, jika keseluruhan prinsip-prinsip pada etika-etika tersebut dilaksanakan secara terpadu dan konsisten, maka keharmonisan sosial akan terwujudkan. Baik, untuk pembahasan materi selanjutnya, next, yaitu berkaitan dengan suap, pemerasan komersial, hadiah, dan juga korupsi. Di mana yang pertama yaitu berkaitan dengan suap komersial. Pada dasarnya, tekanan ekonomi keluarga mampu menyebabkan karyawan mengalami konflik kepentingan yang menyangkut kepentingan pribadinya dalam menentukan keputusan. Hal tersebut tergolong sebagai salah satu hambatan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam mencapai tujuannya. Konflik kepentingan umumnya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu konflik kepentingan aktual beserta konflik kepentingan potensial. Adapun yang dimaksud dengan konflik kepentingan aktual ialah perbuatan seorang individu dalam rangka menjalankan kewajibannya dengan cara mengganggu perusahaan untuk kepentingan sendiri. Di sisi lain, konflik kepentingan potensial merujuk pada perbuatan seorang individu yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi organisasi bisnis atau perusahaan. Konflik kepentingan itu sendiri dapat dilihat melalui berbagai tindakan seperti halnya suap komersial yang dilakukan oleh karyawan. Dalam konteks ini, suap komersial berarti suatu hal yang ditawarkan maupun diberikan terhadap seseorang karyawan oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan agar karyawan yang bersangkutan itu menjalankan tindakan yang menguntungkan pihak tersebut. Next. Kemudian yang selanjutnya itu berkaitan dengan hadiah. Jadi sesungguhnya suatu pemberian dikatakan etis apabila pemberian tersebut tidak mengimplikasi keputusan atas kelangsungan transaksi bisnis. Pemberian hadiah bisa saja berupa suap yang menyamar, yang pada realitanya untuk membedakan pemberian hadiah berdasarkan cinta kasih dengan pemberian hadiah berdasarkan motif keuntungan tertentu memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, pemberian hadiah sepatutnya tidak diterima jika menimbulkan perasaan berutang terhadap pihak yang memberikan. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan korupsi. Adapun kehendak pebisnis untuk memperoleh profit yang tinggi dengan cara instan bisa juga menyebabkan penyuapan terhadap pihak pejabat atau penguasa. Mengacu pada hal tersebut, maka timbullah korupsi yang berupa upetisme oleh pebisnis terhadap pejabat. Korupsi adalah tindakan tidak jujur, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemerasan dalam konteks pemerintahan, bisnis, atau organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau finansial secara ilegal atau tidak sah.
secara garis besar, terdapat berbagai faktor ya yang memicu tindakan korupsi, yaitu diantaranya seperti keserakahan pada diri seorang individu, kewenangan lembaga penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi yang terbilang belum optimal, keadaan serta peluang yang ada, serta faktor-faktor lainnya. Next slide. Adapun untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan etika keutamaan Bhagavad Gita. Jadi, adapun pemberantasan korupsi itu secara tuntas tentunya begitu sulit untuk diwujudkan, mengingat banyaknya faktor yang memicu tindakan korupsi itu sendiri. Apabila kita berpedoman terhadap etika keutamaan, maka langkah konkret yang mampu diambil ialah melaksanakan pembenahan manusia dari sisi karakternya. Dengan demikian, alternatif atau solusi yang dapat diterapkan merujuk pada etika keutamaan Bhagavad Gita. Alasan yang melandasi hal tersebut ialah karena etika keutamaan Bhagavad Gita mengandung berbagai skema yang mampu membentuk manusia berkarakter mulia dengan memegang teguh nilai-nilai kebaikan. Di samping itu, agama merupakan kekuatan yang mampu menciptakan pengendalian atas berbagai sifat manusia yang negatif, seperti halnya korupsi tersebut. Next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu berkaitan dengan status dan peran kepala dalam organisasi. Jadi untuk mampu meraih tujuan organisasi tidak sebatas menyangkut etika bisnis saja, namun juga membutuhkan keterlibatan pemimpin beserta pengikutnya. Organisasi ataupun perusahaan bagaikan tubuh manusia yang secara dualitas itu terbagi atas kepala dan kaki. Kepala dalam suatu organisasi merujuk pada segala macam bentuk istilah yang dipakai untuk menyebut pimpinan di organisasi tersebut, seperti halnya manajer maupun direktur. Seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam organisasi atau perusahaan karena peran pentingnya. Dan pernyataan tersebut menyangkut beberapa alasan, di antaranya pemimpin memiliki tanggung jawab dalam hal keefektifan organisasi, kemudian pemimpin bertindak sebagai tempat berlindung terutama saat kondisi menyulitkan, serta pemimpin merupakan pusat dari integritas kelembagaan. Next. Mengacu pada pemaparan tersebut, maka seseorang yang menjadi pemimpin atau pihak atasan harus mempunyai keunggulan dibandingkan bawahannya. Apabila dikaitkan dengan kearifan lokal Bali, maka kelebihan tersebut mencangkup sejumlah aspek, di mana yang pertama disebut dengan nawang. Nawang diartikan sebagai memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya, baik itu pengetahuan teknis maupun etika yang berkaitan dengannya. Kemudian selanjutnya ada bisa, yang artinya dapat atau terampil bahkan profesional dalam hal mengerjakan tugasnya. Jadi tidak hanya mengandalkan pengetahuan, namun juga yang terpenting adalah bagaimana melaksanakannya. Kemudian yang ketiga ada anleh, yang artinya bakat atau talenta. Jadi walaupun banyak pekerjaan dapat ditangani oleh orang-orang terampil karena pendidikan dan pelatihan, namun banyak pekerjaan yang memerlukan anleh atau bakat agar seseorang bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan bikas, artinya kepribadian atau karakter yang dimiliki oleh seseorang dan relatif sulit untuk diubah. Dalam etika, karakter dihubungkan dengan perilaku yang baik, dan di dunia kerja sendiri, persyaratan tentang karakter terbilang sangat penting serta disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang diambil. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu jika nawang bisa anleh dan bikasnya sesuai dengan apa yang harus bersinergi, maka barulah seseorang itu dapat dikatakan dadi. Jadi dadi berarti seseorang menjadi atau profesional, yakni menjadi apa saja boleh sesuai dengan pengetahuan atau nawang, keterampilan atau bisa, bakat atau anleh, dan kepribadian atau bikas. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan seken, yang berarti serius, berkonsentrasi, sabar, dan bekerja keras. Jadi jika seseorang sudah dadi, maka yang bersangkutan harus seken dalam membuat apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada yang disebut dengan selak, artinya rajin dan tekun. Jadi jika seseorang sudah dadi, maka ia harus tekun dan rajin mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, ada yang disebut dengan saja, yang dapat diartikan dengan sikap jujur, berintegritas, dan berdedikasi. Jadi jika seseorang sudah dadi, maka dia tidak saja harus seken dan selek, tetapi juga saja. Yang mana mengacu pada Adi Prasetyo tahun 2019, dadi yang disertai dengan saja, seken, dan selak itu dapat melahirkan manusia yang bekerja dengan hatinya. Next slide.
Adapun yang selanjutnya terdapat kepemimpinan yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara, di mana yang pertama yaitu mengarah pada pernyataan Ing ngarse sung tuladah, yang berarti seorang atasan di depan memberikan contoh atau teladan maupun pemodelan untuk para bawahannya. Kemudian yang kedua ada ing madye mangun karse, yang artinya seseorang atasan di tengah-tengah bawahannya memiliki kewajiban dalam rangka membangkitkan semangat atau memunculkan motivasi supaya bawahan yang bersangkutan melakukan kerja keras guna meraih visi bersama. Kemudian yang ketiga, terdapat pernyataan Tuturi Handayani. Artinya, seorang atasan mengikuti bawahannya dari belakang dengan memberi dukungan maupun dorongan guna meraih apa yang menjadi tujuan organisasi. Baik, sekian materi pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Dan kami tutup presentasi kali ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Berapa menit tuh, Tah?